Wow, excellent. Anak buah Ahok pengganti Anies ditulis oleh Anto Cahaya dari laman siwar.com. Sama seperti daerah lainnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah pejabat politik, pejabat yang diberikan mandat langsung oleh rakyat dengan tujuan tentu saja untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi tugas konstitusional itu diberikan kepada pejabat-pejabat yang dipilih, terutama pejabat eksekutif, baik dalam level nasional maupun dalam level lokal. Siapa yang akan menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta setelah masa jabatannya berakhir 16 Oktober 2022? Sangatlah wajar jika pengamat dan politisi mulai mempercakapkan suksesor Anies Baswedan. Sejumlah politisi mulai memasarkan atau semacam testing the water kepada publik calon-calon yang bisa menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Seperti yang sudah kita ketahui, rentang pada 2022-2023 bakal banyak kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Terdapat 271 daerah yang akan dipimpin oleh PJ pada 2022-2023. 101 kepala daerah hasil Pilkada 2017 habis masa jabatannya pada 2022 dan 170 kepala daerah hasil Pilkada 2018 habis masa jabatannya pada 2023. Untuk gubernur bakal ada 7 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 17 orang pada 2023. Jadi total ada 24 gubernur yang akan lengser sebelum 2024. Konsekuensi dari Pilkada serentak 2024 tidak hanya terasa bagi kepala daerah yang kehilangan panggung, melainkan juga daerah yang ditinggalkan. Menurut Mendagri Tito Karnavian, untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022-2023, maka Presiden Joko Widodo yang akan menunjuk penjabat PJ Gubernur pada 2022 dan 2023. Berbeda dengan PLT ataupun PLH, PJ disebut memiliki kewenangan penuh sesuai dengan aturan di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Nah, dari sekian banyaknya jabatan yang bakal diisi oleh PJ pengganti sudah barang tentu yang menarik salah satunya di Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, pada Oktober 2022, masa jabatan Anies sebagai gubernur akan berakhir. Maka dengan demikian akan digantikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, pengganti Anies Baswedan. Saya sangat tertarik dengan pesan epik yang hendak disampaikan Presiden Jokowi melalui penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies nanti. DKI Jakarta memang wilayah yang seksi untuk dikelitik. Saat ini sedang santer rumor yang berkembang bahwa mantan anak buah Ahok yang digadang-gadang menggantikan Anies. Jika benar maka ini bisa menjadi hantaman yang sangat telak tapi halus, terutama bagi para pendukung Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Rupa-rupanya waktu 5 tahun terasa begitu cepat dan sudah barang tentu akan timbul pertanyaan umum dari masyarakat. Apa yang sudah Anies kerjakan selama menjabat sebagai Gubernur DKI? Mengapa indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta sejak Anies menjadi gubernur justru semakin rendah? Dan mengapa bangunan yang sifatnya monumental dan terlihat oleh mata telanjang terkesan dikebut sedemikian rupa? Semisal JIS yang mana proyek itu pun sudah ada sejak era Jokowi atau ajang Formula E yang masih diselimuti misteri sampai saat ini. Jika jadi apakah itu salah satu strategi menutupi kegagalan dan biar dipandang sukses oleh rakyat? Saya rasa masyarakat saat ini sudah pintar mana yang pencitraan, mana yang kenyataan dan tak mudah dikelabui begitu saja. Nah, seharusnya dengan APBD besar dan dana operasional besar, Anies bisa maksimal bekerja dan menata kota. Malah maksimalnya menata kata dan tak berhenti-henti bersilat lidah. Kalaupun ada yang digarap oleh Anies, tak lebih dari proyek pencitraan. Yang diubek-ubek pastinya jalur Sudirman Tamrin, mulai dari trotoar, patung bambu, patung batu, patung sepatu, penyeberangan orang, yang sebenarnya kawasan itu memang sudah indah dan bagus dari dulu. Mungkin dari 330 triliun itu produk terbaiknya Bapak Anies mungkin cuma Stadion JIS aja yang kalau nggak salah membutuhkan biaya sekitar 4,8 triliun, tapi itu pun tidak menyentuh masalah substansial DKI Jakarta yang ada 5 tersebut. Jadi menurut kita masa pemimpinan Bapak Anies
dengan 330-an triliun ini adalah masa yang sia-sia. Oh ya, lantas bagaimana dengan janji-janji kampanye seperti DP 0? Realisasinya bagaimana? OKOC, mengatasi banjir, sumber resapan, mengurangi pengangguran, dan lain sebagainya. Kiranya terlalu banyak problem di DKI Jakarta yang belum terselesaikan sepanjang 5 tahun Anies menjabat. Maka tidak keliru jika kemudian figur yang digadang-gadang penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies nanti adalah orang yang mumpuni di bidangnya dan dulu anak buah Ahok saat masih menjabat sebagai gubernur. Dan orang tersebut adalah Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden Kasatpres. Kiprah Heru Budi Hartono di birokrasi Pemprov DKI cukup mumpuni. Jabatan terakhirnya di DKI Jakarta adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI 2015-2017. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara tahun 2014. Berikut profil Heru Budi Hartono. Staf khusus Wali Kota Jakarta Utara 93, Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara 95, Kasubbag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara 99, Kasubbag Sarana dan Prasarana Kota Jakut 2002. Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara 2007, Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara 2008, Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta 2017, Wali Kota Jakarta Utara 2014, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI 2015, Kepala Sekretariat Presiden 2017. Melihat latar belakang Heru Budi Hartono di atas, sudah barang tentu sangat mengenal betul dapur Pemprov DKI Jakarta dengan latar belakang sebagai mantan wali kota dan sebagai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI sudah barang tentu tidaklah main-main. Jejak warisan tata kelola keuangan di era Anies dapat dipelototi dan disisirnya dengan cermat. Jika Heru adalah mantan anak buah Ahok, sudah dapat dipastikan jaminan mutu soal kinerja. Jika yang bersangkutan tidak becus dan tidak bagus, maka sudah barang tentu tak ditarik oleh Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden, bukan? Jika benar keterpilihan Heru anak buah Ahok ini seperti menghapus euforia kemenangan pendukung Anies yang merebut kursi Balai Kota DKI melalui pilkada yang paling buruk sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia. Jabatan PJ Heru pengganti Anies sebagai orang nomor 1 di DKI terbilang lumayan lama sampai 2024 atau sampai dengan pilkada serentak sukses dilakukan. Sampai di sini Ahok menang banyak. Usai keluar dari penjara menjadi komisaris utama Pertamina, lalu anak buahnya menjadi pengganti Anies. Excellent. Cara Jokowi memang keren gila. Langkah caturnya sulit ditebak. Lawan di skakmat gak berdaya. Lantas kemanakah setelah Anies menganggur gak memiliki jabatan? Barangkali ia akan berusaha safari keliling parpol atau ke daerah-daerah jual diri untuk 2024. Atau mungkin justru sebaliknya, sibuk mengurusi jejak samar yang tertinggal di Pemprov DKI karena masuk radar KPK atau Kejagung. So bagaimana menurut Anda? Butuh penerus Jokowi? Ada Anies Baswedan yang katanya doi adalah perpaduan 5 presiden. Ditulis oleh Eko Wibowo dari laman siwar.com. Dia menyanjung-nyanjung Anies setinggi langit. Dia menjilat-jilat Anies begitu tinggi dan menjatuhkan Presiden Jokowi. Kalau kita melihat Pak Anies kan selama kurang lebih setahun 2 tahun belakangan kan gaya politiknya sudah mulai ke tengah gitu ya. Asosiasi kemudian melebar, menintensif, dan itu kesannya bahwa Pak Anies sudah kembali ke jalan yang benar. Karena kutip, karena Pak Anies kan sejak awal adalah pemimpin yang relatif moderat, basicnya sebagai aktivis HMI dan tentu sebagai rektor Paramadina. Pak Anies tidak pernah korupsi sampai saat ini. Yang kami tahu seperti itu, dan kami siap untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan dan janji-janji beliau pada saat kampanye yang lalu. 23 janji itu alhamdulillah sudah 99% sudah ditepati. Jangan-jangan Anies Baswedan itu adalah manusia hasil okulasi. Dikutip dari Populis, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang relawannya sukses di pemilihan presiden 2024 diklaim sebagai perpaduan 5 presiden Indonesia plus 1 wakil presiden sebelumnya. Dalam diri Anies ada Soekarno sebagai orator, Soeharto yang perfeksionis,
Habibie yang cerdas dan pintar, Gus Dur yang toleran dan ikon politik tengah, SBY yang cermat dan agaknya ini adalah bonus. Yusuf Kala, sang negosiator dan juru damai. Ya, Pak Jokowi dan Bu Mega kok nggak diajak? Suksesi kepemimpinan nasional memang sedang memasuki fase penting dan genting dalam batas-batas tertentunya. 2024 menjadi tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah 2 periode masa baktinya, kepemimpinan yang tidaklah mudah, tapi dengan berbagai kesulitannya tersebut, Jokowi mampu membuat Indonesia menjadi disegani dan mengalami kemajuan yang cukup diakui. Visi Presiden Jokowi pada kenyataannya membuat siapa yang akan menjadi penerusnya dituntut untuk punya modal kualifikasi yang tidak rendah. Diperlukan sosok penerus dengan jaminan bahwa Presiden terpilih nanti akan melanjutkan apa-apa yang telah dimulai oleh Jokowi. Terlebih ketika melihat perkembangan dunia terkini, ketika persaingan di segala lini akan semakin kuat, sosok pemimpin dengan karakter yang kuat, jelas, dan tegas tentu sudah menjadi keharusan. Sosok pemberani yang tak perlu rendah diri di hadapan bangsa-bangsa lain. Indonesia gak butuh orang yang hanya gemar berlip service untuk berusaha menyenangkan berbagai pihak, tapi kedodoran ketika harus memenuhi kebutuhan demi kepentingan umum. Indonesia gak butuh orang yang kerjanya cuma modal sistem bersolek. Indonesia butuh pemimpin yang bisa kerja nyata untuk membuat perubahan, bukan hanya yang sekedar mengganti-ganti nama dan logo. Indonesia butuh pemimpin yang mau langsung kerja, bukan yang seorang penampil. Indonesia butuh pemimpin yang benar-benar kuat secara kualitas, bukan yang bikin pembatas stadion saja ambrol, bukan yang bikin atap tribun saja rubuh, dan bukan yang bikin sumur resapan yang kemudian bukan air yang meresap, melainkan malah bon mobil yang terperosok ke dalamnya. Apalagi sumur yang resap anggaran. Agaknya ada yang kurang. Anies Baswedan bukan hanya gabungan dari 5 presiden dan 1 wakil presiden seperti yang telah disebutkan di atas. Masih ada 1 lagi yang bisa digabungkan ke dalam diri Anies. Dan ini bukan tokoh biasa. Levelnya sudah lebih dari kelas dunia, kelas universe. Anies Baswedan bersifat imajiner seperti apa yang dimiliki oleh Lord Rangga Sasana dari Sunda Empire. Bagaimana menurut Anda?